membersihkan diri dari kekotoran. Maksudnya kekotoran jiwa. Jiwa yang masih penuh hasrat ambisi duniawi, jiwa yang masih diliputi oleh hawa nafsu, jiwa yang cita-citanya hanya kepentingan egoismenya sendiri. Itu antara lain hal-hal yang mengotori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin, katanya Imam Al-Mawardi, kewajiban pemimpin dalam semua urusan, hendaknya dia menjadi orang yang paling bersyukur, paling baik menjalankan kewajibannya, perintah-perintahnya Allah, dan paling baik mengurusi dan menjaga rakyatnya. Yang dijalani pemimpin pertama-tama adalah dia harus jadi orang yang paling bersyukur. Bersyukur tidak hanya dalam arti mengucap Alhamdulillah. Kalau cuma mengucap Alhamdulillah, ya setiap hari kita ucapkan, meskipun banyak diantaranya tidak dengan sadar. Bersyukur itu berarti apa? Yang pertama, tidak mudah mengeluh apapun yang terjadi. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang ridho terhadap apapun semua keputusannya Allah. Maka dia tidak mengeluh. Jadi itu berarti apa? Orang ini syukur. Sebenarnya sih ada banyak keinginanku, tapi oleh Allah diwujudkan ini saja atau sampai ini saja. Aku terima, aku syukuri. Ini orang yang bersyukur. Jadi ada banyak hal yang kita syukuri. Hari ini banyak orang yang lupa dengan kata-kata syukur ini. Setiap orang asik dengan kesulitannya sendiri-sendiri, asik dengan keluhan-keluhan hidupnya sendiri, sehingga lupa bahwa banyak sekali anugerah-anugerah Allah yang lain yang tidak pernah kita lirik sedikit pun. Sehingga kita lupa bersyukur. Ketika kita lupa bersyukur, ya akhirnya karena fokus kita hanya pada kesulitan kita, kerumitan hidup kita, ya akhirnya seolah-olah hidup kita ini mandek, macet di situ, tidak berkembang. Padahal Al-Quran itu kan memberi tips kalau ingin hidup ini berkembang semakin baik, antara lain jalannya apa? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, pasti aku tambah. Jadi kalau hidupmu kok stuck, tidak nambah-nambah, tidak progres-progres, coba sekali-sekali refleksi, jangan-jangan selama ini kita tidak pernah bersyukur. Kita sibuk dengan kesulitan yang itu dan itu saja. Seolah-olah Allah hanya memberi itu saja padamu. Padahal anugerahnya Allah itu tidak terhitung banyaknya. Ini bisa jadi tips buat teman-teman. Bersyukurlah terus. Justru dari situ hidupmu akan berkembang semakin baik. Kalau harta jadi semakin banyak, kalau kemuliaan jadi semakin besar, jalannya apa? Bersyukur. Nah, pemimpin harus ada di level 1 orang pertama yang bersyukur. Kalau pemimpinnya saja tidak bisa bersyukur, sibuk mengeluh terus, rasanya gelap terus, susah terus, sementara pemimpin ini cerminan yang dia pimpin, ya sudah berarti semua kepemimpinannya, semua wilayah yang dia pimpin ya nuansanya gelap. Jadi ini nasihat dari Imam Al-Mawardi. Pemimpin itu pertama-tama hendaknya orang yang bersyukur. Kalau yang selanjutnya insya Allah teman-teman sudah paham. Yang paling baik menjalankan kewajiban dari Allah. Yang paling baik mengurusi dan menjaga rakyatnya. Ini sebenarnya semacam dorongan, semacam provokasi dari Imam Mawardi pada para pemimpin. Kalau saya ngomong para pemimpin jangan dibayangkan orang-orang tinggi di luar teman-teman ya. Kita juga kan pemimpin. Kita memimpin di level kita masing-masing. Berarti ya, ayo berusaha sebaik-baiknya menjalankan perintahnya sehubungan dengan kepemimpinan kita dan mengurusi, menjaga
yang ada dalam tanggungan kepemimpinan kita. Jadi bersyukur, kemudian memperhatikan kebaikan hubungan kita dengan Allah sehubungan dengan kepemimpinan, dan memperhatikan hubungan kita dengan orang-orang yang kita pimpin. Ini yang harus menjadi perhatian seorang pemimpin. Selanjutnya, kalau tadi yang harus dijalani, kalau ini yang harus dijauhi. Di antara kewajiban pemimpin adalah hendaknya ia menjadi orang yang sepenuh hati menjauh dari kerendahan, membersihkan diri dari kekotoran, meninggalkan apa yang menjatuhkan harga diri dan merusak kehormatan. Ini kalimatnya puitis indah, tapi kalau dijalankan perlu wawasan-wawasan, ilmu-ilmu yang luas. Makanya pemimpin juga tidak boleh merasa sudah pinter, sudah bisa, sudah ngerti. Dia harus siap selalu belajar biar kualitas kepemimpinannya juga meningkat. Yang harus dijauhi pemimpin adalah menjauhi kerendahan. Kerendahan itu hal-hal yang menjatuhkan martabat kemanusiaannya. Jangan melakukan hal-hal yang menjatuhkan status manusia kita menjadi asfala safilin, yang bahkan lebih rendah dari binatang. Dalam sejarah banyak pemimpin-pemimpin yang kesannya di kepala kita ini pemimpin-pemimpin yang lebih kejam bahkan dari binatang, yang lebih sadis bahkan dari binatang, yang lebih hewan dari hewan itu sendiri, sampai asfala safilin. Itu berarti pemimpin yang tidak menjauhi apa yang seharusnya dia jauhi. Karena pemimpin harus menjauh dari hal-hal yang merendahkan martabat kemanusiaannya. Tidak pantas seorang pemimpin melakukan hal-hal yang asfala safilin. Kemudian membersihkan diri dari kekotoran. Maksudnya kekotoran jiwa. Jiwa yang masih penuh hasrat ambisi duniawi, jiwa yang masih diliputi oleh hawa nafsu, jiwa yang cita-citanya hanya kepentingan egoismenya sendiri. Itu antara lain hal-hal yang mengotori. Kemudian meninggalkan apa yang menjatuhkan harga diri dan merusak kehormatan. Menjatuhkan, kalau ini sifatnya lebih berhubungan dengan situasi lokal. Perilaku kita harus beradab. Adab itu buahnya akhlak. Kalau adab ini menyesuaikan dengan lingkungan sekeliling. Misalnya, kalau di kita, di tradisi timur, kalau ketemu orang tua, ketemu orang-orang yang dimuliakan, misalnya para ulama, ada tradisi penghormatan, misalnya ini ya, cium tangan. Nah, karena di sini disepakati begitu, ya jangan kita merusak harga diri, merusak kehormatan dengan melanggar ini. Karena secara adab, kalau kita misalnya tidak mau saya cium tangan itu simbolnya feodalisme misalnya. Nah, itu akan membuat nama kita jatuh, kehormatan kita jatuh. Orang lain melihat kita sebagai negatif. Nah, ini oleh seorang pemimpin harus dihindari. Ya, itu tadi cuma contoh ya. Karena kalau hari ini kan urusannya tidak cuma itu, ada hubungan dengan virus segala untuk kita social distance. Tapi contohnya bagaimana yang menjatuhkan kehormatan, menjatuhkan harga diri itu seperti itu. Jadi jangan melakukan hal-hal yang dipandang rendah, dipandang jelek oleh orang-orang sekelilingnya sesuai tradisi saat itu. Karena kalau rakyatnya, kalau yang diperintah menganggap jelek pemimpinnya, ya tidak mau mereka diatur, tidak mau mereka ditata, diperintah. Tinggalkan apa yang menjatuhkan harga diri serta merusak kehormatan. Ini diantara kewajiban seorang pemimpin yang harus, tentang hal-hal yang harus dijauhi. Kerendahan, kalau kerendahan ini hubungannya dengan status kemanusiaan, kemudian kekotoran jiwa,
hubungannya dengan kualitas diri dan harga diri serta kehormatan, hubungannya dengan kehidupan sosial, berbudaya, bermasyarakat kita. Jadi pemimpin adalah kepala, pemimpin adalah hujah, pemimpin harus bersyukur, hubungannya baik dengan Allah, hubungannya baik dengan masyarakat, pemimpin menjauhi kerendahan martabatnya sebagai manusia, membersihkan dirinya, dan menghindari hal-hal yang menjatuhkan nama dan kehormatannya. Itu ringkesnya slide-slide yang kita baca tadi, nasihat Imam Al-Mawardi kepada seorang khalifah. Kita lanjutkan. Oke, ambil nafas lagi. Kita pelan-pelan, wong ya ndak ada target apa-apa. Ngaji ini ndak harus kemerungsung. Ya, sekali sesi saya mengambilnya 2 jam, sebenarnya mungkin terlalu panjang. Tapi ndak masalah, wong ya teman-teman bisa motong-motong sendiri. Karena kadang-kadang kalau saya batasi lebih pendek, khawatirnya yang harus disampaikan belum tersampaikan. Meskipun sebenarnya 2 jam ini juga tidak wajib-wajib amat, wong yo siapa yang mewajibkan 2 jam. Pokoknya kita pedomannya materinya tersampaikan begitu saja. Maksimal 2 jam. 2 jam ini maksimalnya ya, tidak harus 2 jam, 1 jam. Karena juga boleh maksimal 2 jam itu. Tapi kalau bisa jangan lebih. Saya yakin sebenarnya kalau pakai teori psikologi, 1 jam orang bicara, itu akal itu menangkapnya sekitar 10%-nya saja. 10% itu yang dia paham. Jadi 10% dari yang dia paham itu yang benar-benar masuk. Nah, dari yang 10% itu mungkin hanya sekian persennya yang relevan untuk hidup kita. Dari yang relevan itu mungkin lebih kecil lagi persentasenya yang bisa bermanfaat, benar kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Kadang-kadang malah tidak ada sama sekali. Hanya tinggal jadi informasi saja. Cuma seperti tadi ya, niatnya ini sekedar biar pikiran kita tidak kaku, tidak beku, menetapi jalan keilmuan dari Allah. Siapa tahu kita dapat barokah dan karomahnya ilmu. Nah, terus nasihat lagi pada kita, pada kalian, pada para pemimpin. Kesediaan seorang pemimpin untuk hidup susah. Seorang pemimpin harus siap menjalani banyak hal yang menyakitkan dan tidak disukai, dan menjauhi banyak hal yang disenangi dan dicintai untuk menjalani hidup sesuai kewajibannya dan menurut kedudukannya. Ini ringkesnya Imam Al-Mawardi menyuruh para pemimpin untuk siap tirakat. Seorang pemimpin itu begitu dia jadi pemimpin, dia diberi amanah, diberi tanggung jawab. Yang itu kadang-kadang tidak cocok dengan passionnya, tidak cocok dengan kesenangannya, hanya menyakitkan, nambah beban hidupnya, dan macam-macam. Jadi seorang pemimpin harus siap susah, harus siap tirakat. Ini loh yang ada di pikiran para khalifah besar yang terkenal ketika mereka baiat jadi khalifah, betapa galau, betapa sedihnya mereka. Karena jabatan itu musibah. Mereka dapat amanat, dapat tanggung jawab yang berat. Bahkan mereka harus siap hidup susah, siap tirakat. Makanya mereka nangis-nangis. Makanya mereka merasa sedih luar biasa begitu dideklarasi jadi pemimpin. Kalau hari ini kan orang rebutan jadi pemimpin. Banyak yang sampai konflik, banyak yang sampai clash. Padahal di balik pemimpin dengan segala fasilitasnya yang dibayangkan itu ada tugas berat, ada tanggung jawab berat, bahkan ada kesediaan untuk susah, untuk tirakat.
Jadi seorang pemimpin harus siap untuk susah. Jangan nyari enak, nyari namanya saja. Dia punya tanggung jawab, punya amanah. Jadi siap menghadapi hal yang menyakitkan dan tidak disukai. Siap menjauhi yang disenangi dan dicintai. Dia siap untuk hidup sesuai kewajibannya menurut kedudukannya. Kalau sudah jadi pemimpin, ya sudah tidak bisa santai lagi. Sudah. Dia punya tanggung jawab besar yang harus dipanggul sesuai amanah yang dibebankan padanya. Kalau kita tirakat, bisa ya, bisa enggak, milih. Tapi kalau sudah jadi pemimpin harus mau tirakat. Mendahulukan yang dipimpin. Tidak boleh mendahulukan kesenangannya sendiri. Siap susah. Makanya ada dagium yang terkenal, pemimpin yang baik itu ya, dia kalau urusan susah, bahaya, penyakit, dia maju yang pertama. Tapi urusan senang, bahagia, apalagi kenyang, itu dia harusnya yang terakhir. Nah, seorang pemimpin harus mau susah. Oke. Jadi ini nasihat selanjutnya dari Imam Al-Mawardi. Teman-teman juga begitu. Di level apapun kepemimpinanmu, jangan nyari enaknya saja. Kalau kalian nyari enaknya saja, tidak akan sukses kepemimpinanmu. Harus mau susah, apapun level kepemimpinannya. Selanjutnya, seorang pemimpin yang tidak mampu menguasai nafsunya dan menegakkan akhlaknya, maka ia juga tidak akan mampu meluruskan nafsu dan akhlaknya orang lain. Nah, ini teori vibrasi. Kalau kita orangnya pemarah, misalnya kita menyuruh orang untuk jadi lembut, kan ya tidak nyambung frekuensinya. Pemimpin juga begitu. Dia kalau ingin rakyatnya tidak diliputi oleh nafsu, ingin rakyatnya berakhlak dan bermoral, maka dia sendiri pertama-tama harus membereskan nafsunya dan membereskan akhlaknya. Kalau kita malas, kemudian menasihati adik kita untuk tidak malas, insya Allah nasihatmu tidak akan ampuh, tidak akan manjur. Kalau kamu sering curang, sering bohong, kamu menyuruh temanmu untuk tidak curang dan tidak bohong, insya Allah nasihatmu tidak akan dituruti oleh temanmu. Tidak nyambung, tidak akan bisa menyentuh dia. Karena engkau ada di frekuensi yang sebaliknya. Sementara engkau menyuruh yang sebaliknya lagi. Ini mungkin bisa jadi patokan bagi teman-teman mungkin yang sudah punya anak atau punya adik. Susah sekali disuruh belajar, susah sekali disuruh ngaji, susah sekali disuruh bantu melakukan kebaikan. Jangan-jangan bukan karena dianya yang kualifikasinya begitu, tapi kita yang merentah, yang duluan punya kualifikasi itu. Sehingga perintah kita tidak menyentuh batinnya. Nah, pemimpin juga begitu. Kalau ingin rakyatnya tirakat, dia harus tirakat duluan. Kalau ingin yang dia pimpin tertib, disiplin, dia harus tertib dan disiplin duluan. Kalau dia merintah disiplin, dia sendiri tidak disiplin, percayalah, engkau sebagai pemimpin hanya akan diketawakan oleh orang-orang yang engkau pimpin. Perbaiki diri, ayo kita bareng-bareng memperbaiki diri. Demi suksesnya kepemimpinan kita di level apapun. Dahulukan diri kita sendiri, baru orang lain. Terus, pemimpin juga harus cerdas, mampu mendayagunakan akal. Kalimatnya Imam Mawardi, seseorang tidak akan mampu menguasai dirinya kalau ia tidak mampu mendahulukan akal atas wataknya, pikiran atas hawa nafsunya. Jadi pemimpin ini harus cerdas, harus pintar,
Dan dalam hidupnya harus bisa menaklukkan nafsunya, menaklukkan wataknya yang jelek dan memenangkan akal dan ilmunya. Jadi kadang-kadang orang itu yang menang nafsunya, akalnya di bawah. Sehingga akal sering dipakai untuk membenarkan yang salah hasil perbuatan nafsu. Ada orang yang mengunggulkan karakter atau wataknya yang jelek. Akalnya di bawah. Sehingga yang jelek itu dia carikan pembenaran dengan akalnya seolah-olah yang jelek jadi benar. Nah, Imam Al-Mawardi menyuruh kita akalnya yang lebih utama. Yang mengontrol nafsu, yang mengontrol watak. Kalau pakai bahasa yang lain mungkin ilmunya. Hasilnya akal itu kan pengetahuan. Pengetahuan kalau sudah jadi matang kan namanya ilmu. Jadi dalam hidup kita, ilmu kita yang harus menang. Saya sering bilang ke teman-teman, sebenarnya teman-teman ini kan kalau sekedar referensi mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk kan wis ngerti semua. Sudah tahu semuanya, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Hanya saja sering-sering pengetahuan atau ilmu kita ini kalah oleh nafsu, kalah oleh situasi, kalah oleh kepentingan yang mepet, kalah oleh mungkin karakter kita sendiri. Ilmunya kalah. Nah, Imam Mawardi menyuruh kita dibalik, ilmunya harus menang. Jadi pengetahuan-pengetahuan kita tentang kebenaran, tentang kebaikan, itu harus bisa menaklukkan hawa nafsu kita, menaklukkan kepentingan-kepentingan kita. Sehingga bukan nafsu yang nyetir, tapi ilmu kita yang nyetir. Sehingga bukan kepentingan kita yang nyetir, tapi pengetahuan kita yang baik yang nyetir. Pemimpin harus bisa ini. Orang pemimpin harus bisa memenangkan ilmunya daripada nafsunya. Memenangkan pengetahuannya, akal budinya yang baik daripada wataknya. Watak ini kan sering kita jadikan alasan. Saya itu sebenarnya tidak mau marah-marah kok Pak. Cuma ya mau gimana lagi, watak saya seperti ini. Seolah-olah kalau sudah watak sudah harga mati. Tidak. Kalau kita memenangkan ilmunya, ilmu kita bilang bahwa marah itu jahat, marah itu merusak. Ya aku tidak marah, meskipun watakku pemarah tak tahan. Ini berarti orang yang ilmunya menang. Mungkin lingkungan kita, kepentingan lingkungan kita, misalnya orang-orang sekitar saya itu Pak sekarang curang semua. Nyari enaknya sendiri semua, kadang-kadang dengan bohong. Lah ini kalau saya tidak bohong kan nanti saya yang paling ketinggalan zaman, saya yang paling rugi, saya yang paling terbelakang sendiri. Nah misalnya itu kan tuntutan kepentingan, tapi tidak, menangkan tetap ilmu. Biarlah orang bilang apa, biarlah sekelilingmu seperti apa. Kalau menurutmu yang benar ini, ya ini yang saya menangkan. Ini namanya memenangkan ilmu. Pemimpin juga begitu. Karena pemimpin itu kan nanti yang paling banyak mendapat pengaruh macam-macam dalam hidup. Kalau dia tidak tangguh, tidak kuat memenangkan ilmunya, ya dia akan dikalahkan oleh nafsunya, dikalahkan oleh lingkungan, dikalahkan oleh kepentingannya. Maka nomor satu kan ilmu. Ya berarti syaratnya apa? Pemimpin itu harus selalu mau belajar. Biar ilmunya nambah terus, wawasannya tambah luas, tambah luas. Saya menyuruh memenangkan ilmu, tapi kalau ilmumu terbatas, wawasanmu sempit, dan kamu tidak mau belajar, ya sama saja itu sama dengan bunuh diri. Jadi yang terbaik adalah kita selalu belajar dan setiap kali menemukan kebenaran, kebaikan, ilmu, kita menangkan dia atas hasrat kita, atas hawa nafsu kita, atas kepentingan-kepentingan sesaat kita. Nah ini rumus dari mendayagunakan akal. Terus kita lanjutkan. Nah, kalau ini nyambung sama yang tirakat tadi, nasihat dari Imam Al-Mawardi. Beliau mengutip Amr bin Ubaid. Katanya Amr bin Ubaid,
aku sudah melatih diriku dengan satu latihan, bahkan andaikan aku harus tidak minum air, aku pun akan meninggalkan minum air. Ini bahasa kiasan. Jadi beliau Amr bin Ubaid ini sudah melakukan latihan-latihan untuk mendisiplinkan diri sehingga bahkan kalau menyuruh dirinya sendiri tidak minum, itu dia siap. Dirinya sendiri akan patuh untuk tidak minum air. Nah, ini kan menunjukkan kemampuan orang untuk menaklukkan diri, mendisiplinkan diri. Ya memahaminya jangan letterless. Ibaratnya begitu, tapi kan tidak mungkin kita, ayo jangan minum air, kecuali kalau pas lagi puasa. Tapi hidup kita sebenarnya sukses tidaknya kuncinya adalah mampu atau tidak kita mendisiplinkan diri kita. Ini nyambung sama ilmu tadi ya. Kita itu punya banyak ideal-ideal hidup. Punya banyak rumus-rumus kesuksesan. Kalau sekedar motivasi, kiri kanan kita hari ini lewat medsos, lewat YouTube, itu isinya motivasi-motivasi kabeh. Teman-teman referensi banyak. Kuncinya cuma satu, kemauan kita mendisiplinkan diri. Apalagi teman-teman yang muda. Misalnya, saya semester ini ingin setiap kali sebelum subuh, nanti saya bangun jam 3, sholat tahajud, setelah itu mau nulis, punya karya, nulis sampai subuh, sudah subuh sholat. Saya ingin istiqomah begitu. Nah, niatnya wis apik, tapi biasanya waktu eksekusi yang jelek istiqomahnya. Istiqomah itu kan nama lain mendisiplinkan diri ini. Mungkin malam pertama, malam kedua, malam ketiga jalan, tapi lama-lama kena pengaruh macam-macam. Mungkin sudah alarmnya bunyi jam 3 mau bangun, nanti sebentar lagi. Nambah-nambah 5 menit juga tidak apa-apa, akhirnya bablas. Mungkin sudah pegang pulpen mau nulis, nulis sedikit sajalah. Alah, pagi ini tidak usah nulis lah, kemarin nulisnya sudah agak banyak, akhirnya tidak jadi nulis. Mau sholat tahajud juga, kemarin sudah awalnya 10 rakaat atau 12 rakaat, kemudian malam kedua. Anda usah banyak-banyak, yang penting kan mantepnya hati, yang penting kan dekatnya sama Allah. Ini bibit-bibit semacam ini biasanya menghancurkan disiplin diri. Pemakluman-pemakluman kita yang terus-menerus terhadap ketidakdisiplinan kita ini biasanya menghancurkan program dan rencana ideal kita. Seorang pemimpin harus punya daya disiplin diri yang kuat. Kalau tidak, mungkin kalian susah nanti jadi pemimpin di level apapun. Latihanlah. Tadi beliau Amr bin Ubaid kan latihan. Aku sudah latihan. Dengan satu latihan keras. Sehingga pokoknya diriku ini manut 100% dengan yang aku perintahkan. Bahkan kalau aku perintah tidak usah minum air lagi, dia tetap juga akan mau tidak minum air lagi. Ayo teman-teman yang muda kan biasanya cita-citanya banyak, karepe akeh. Disiplinkan diri, kunci suksesmu di situ. Mungkin ada yang cita-citanya ingin melanjutkan S3 atau S2 di luar negeri dan butuh kemampuan bahasa, yo latihan, bahasamu diperkuat. Ini juga butuh disiplin diri yang luar biasa. Saya juga punya pengalaman bolak-balik belajar bahasa itu, kuncinya disiplin. Begitu tidak disiplin, ya bubar. Niatnya nambah kosakata, terus sehari ditulis di kamar. Zaman saya mahasiswa dulu itu, sehari pokoknya nambah 5 kosakata. Wah, ditempel di kamar. Hari pertama nulis 5. Dihafalin, diingat-ingat. Hari kedua nulis lagi 5. Belajar bahasa Inggris zaman dulu begitu. Tapi terus ya, sampai hari keberapa terus, alah males. Sampai hari keberapa terus, tidak jadi. Besok aja lah, alah. Ditunda besok langsung 10 juga sanggup kok, cuma ngapalin kata aja. Lama-lama sudah bubar, tidak jadi latihan, tidak jadi ahli bahasa Inggris. Itu kita khianati sendiri program ideal kita.
Ternyata kesulitannya di disiplin diri. Nah, teman-teman muda hari ini godaannya lebih banyak. Kadang-kadang niatnya sudah mau bikin tulisan atau mau baca apa, dengerin apa, mau hafalan apa. Qurannya sekarang sudah ada di HP kok Pak. Bukunya sekarang sudah ada di HP kok Pak. Begitu pegang HP, yang diotak-otak yang lain, yang dilihat yang lain. Lama-lama program utamanya tergeser. Tidak jalan lagi. Nah, ternyata kita sering kalah oleh diri kita sendiri. Kuncinya berarti apa? Ayo mendisiplinkan diri. Jangan mau kalah terus. Sekali-sekali kita harus menang. Sekali-sekali menang, 2-3 kali menang, lama-lama menang. Dan kemenangan akan jadi karakter kita. Kekuatan mendisiplinkan diri akan jadi watak kita. Tidak apa-apa dikritiki, misalnya kamu terlalu kaku, hidupmu kurang ngopi, macam-macam nanti di antara godaannya itu. Terlalu serius, kemantepan, macam-macam. Tidak apa-apa didengarkan saja, tapi ayo latihan menaklukkan diri. Bagaimana dinasihatkan oleh Imam Mawardi. Terus, kalau ini agak dalam. Kesesuaian antara kata dan perbuatan. Ini wajib bagi seorang pemimpin yang diomongkan dengan yang dilakukan harus nyambung. Di situ ada ilustrasi kisah dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi satu ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini punya jadwal khutbah. Dia akan berkhutbah di Mekah. Saat beliau naik ke mimbar, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri sambil berkata. Nah, mungkin kalau hari ini semacam interupsi. Sebentar. Jadi semakin nahan dulu, Khalifah. Jangan naik mimbar dulu. Engkau yang memerintah dan bukan engkau yang menjalankan. Engkau yang melarang, bukan yang menjauhi. Ini maksudnya apa? Tugasmu itu kan tiap hari hanya merintah. Kita yang diperintah. Tapi apa engkau menjalankan? Pertanyaan retorisnya begitu. Engkau yang melarang, tapi bukan engkau yang menjauhi. Engkau selalu, selama ini kan kamu selalu bilang warga negara yang baik ini. Warga negara yang baik dilarang itu. Lu apa engkau juga menjalani? Apakah kita mengambil contoh dari kehidupanmu? Ataukah kita taati perintah dari mulutmu? Ini laki-laki ini menggugat. Kami ini harus ikut yang kamu omongkan atau kita ikuti yang engkau lakukan. Karena ini beda. Tadi kamu cuma merintah saja, cuma melarang saja, tidak menjalankan. Kalau ikut kata-katamu, ya kita jalankan yang kamu katakan. Tapi kalau harus mengikuti yang kamu lakukan, ya kita tidak menjalankan seperti yang engkau katakan. Kalau engkau berkata, ambillah contoh dari kehidupan kami yang mana? Yang bagaimana? Dan apa dasarnya? Oh, ini ngeritiknya rada tajam ini ya. Jadi dia ngeritik Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kalau engkau bilang bahwa tirulah kami, teladanilah kami, yang diteladani bagian mana? Alasannya apa harus meneladani itu? Kelakuanmu seperti apa yang harus kita teladani itu? Apabila engkau berkata, taatilah perintah kami dan terimalah nasihat kami, bagaimana bisa menasihati orang lain bagi orang yang menipu dirinya sendiri? Nah, tapi kalau engkau bilang, patuhilah nasihatku, patuhilah apa yang aku nasihatkan kepadamu, loh, bagaimana engkau bisa menasihati orang sementara engkau menipu dirimu sendiri? Atau pakai bahasa lain, engkau tidak bisa menasihati dirimu sendiri. Gimana bisa engkau menasihati kami? Terakhir, sebenarnya kuncinya di sini.
bagaimana kita wajib taat kepada orang yang tidak jelas keadilannya. Ini sebenarnya kunci kritiknya laki-laki itu di situ. Cuma kita ambil seorang pemimpin itu harus satu antara kata dan perbuatannya. Yang dia omongkan apa, yaitu yang dia lakukan. Pemimpin tidak boleh mencela-mencela. Kemarin apa, sekarang apa. Kalau katanya orang Jawa, esok tempe, sore dele. Pemimpin tidak boleh seperti itu karena dia harapannya masyarakat. Tegak atau runtuhnya masyarakat ada di tangannya. Maka yang dia harus jadi orang yang konsisten dalam kata-kata dan perbuatannya. Nah, itu kisah tentang Khalifah Abdul Malik sebagai ilustrasi kesesuaian antara kata dan perbuatan. Baik, kita lanjutkan lagi. Semoga masih belum capek, belum ngantuk. Mendahulukan amal baik bukan sekedar tutur kata yang baik. Nah, ini sesuatu yang berbeda lagi. Kalau tadi konsisten antara kata dan perbuatan, kalau ini jangan cuma ngomong saja. Dahulukanlah perbuatan. Perbuatan baik itu lebih utama daripada sekedar kata-kata yang baik. Jangan engkau pamerkan pandanganmu yang hanya baik dalam kata-kata saja, namun tidak dalam perbuatan. Karena kalau engkau menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang tidak sama antara kata dan perbuatanmu, hanya akan menunjukkan kejelekanmu. Jadi ini Imam Mawardi menasihati para pemimpin. Wahai para pemimpin, ya karena aku tahu kalian itu orang-orang pinter, orang-orang cerdas. Kalau ngomong ya enak, kalau ngomong tutur katanya baik. Tapi tolong perhatikan juga amalmu, perhatikan juga perbuatanmu. Dia juga harus baik seperti kata-katamu. Karena kalau tidak sama, kalau ngomong sih tinggi-tinggi, baik luar biasa, tapi perbuatannya kok malah blunder. Kebalikannya, ketika kamu ngomong yang baik-baik itu, ini seperti engkau sedang membongkar kejelekanmu sendiri. Jadi bayangkan ya, misalnya teman-teman bayangkan, misalnya ada pemimpin. Entah pemimpin siapa, harus bayangkan aja imajinatif. Yang mungkin hidupnya kacau, tidak karu-karuan, rusak. Tapi kalau ngomong enak. Nah, begitu dia ngomong enak, itu kan orang komentarnya, Allah kok tidak lihat dirinya sendiri? Allah apa tidak ngaca? Allah apa menasihati orang untuk sabar, wong dia sendiri tiap hari ngamuk? Menasihati orang untuk patuh, dia sering melanggar juga. Menasihati orang untuk saling membantu, dia sendiri egoisnya luar biasa, pelitnya luar biasa. Loh, ternyata omongan baikmu tadi hanya jadi jalan untuk membongkar kejelekanmu sendiri. Jadi, kalau kamu tidak ngomong yang baik-baik tadi, orang tidak mikir ke sana. Ya pokoknya ngerti ini engkau pemimpin yang jelek titik. Tapi begitu kamu ngomong yang baik-baik, itu ibarat engkau membongkar sendiri keburukanmu, kejelekanmu. Jadi, ayo didahulukan perbuatan baiknya dulu. Kalau kita melakukan perbuatan baik, bahkan tidak usah ngomong yang baik-baik, orang-orang yang kita pimpin akan meneladani kebaikan kita. Tidak pakai kita suruh, mereka akan ikut. Misalnya pemimpinnya rajin ke masjid, pemimpinnya ikut bersih-bersih rajin. Kan banyak contoh-contoh semacam itu. Loh, kalau sudah kayak gini kan tidak perlu ceramah merintah-merintah, para pengikutnya akan meneladani. Jadi dahulukan perbuatan. Bukan berarti perkataan yang baik itu tidak penting-penting. Tapi kalau didahului dengan perbuatan yang sebaliknya, yang tidak pantas,
yang tidak sesuai dengan omongan, perkataan yang baik ini justru akan membongkar keburukan-keburukan pemimpin itu sendiri. Jadi orang justru akan mikir ke sana, alah sekarang ngomongnya kayak gitu, padahal kelakuannya ini untuk semua pemimpin ya. Bahkan pemimpin di rumah, kalau engkau tidak pernah sholat, kemudian marah-marah sama adikmu, merintah-merintah sholatnya, adikmu kan justru malah lihat kamu sambil membayangkan sampean dhewe yono tidak pernah sholat. Jadi justru membongkar kejelekanmu sendiri. Jadi dahulukan perbuatan baik, tidak sekedar tutur kata yang baik. Terus, nasihat selanjutnya dari Imam Al-Mawardi adalah hati-hati dengan kemegahan dunia. Ada kalanya Allah menganugerahkan khazanah duniawi sehingga seorang pemimpin lebih cenderung kepadanya. Sampai kepemimpinannya hanya mengurusi dunia sepanjang waktu. Dan itulah saja yang diwariskan kepada anak-anaknya. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan syahwaniyah yang mengotori jiwa para pengikutnya dan memusuhi Tuhannya. Nah, ini peringatan dari Imam Mawardi kepada para pemimpin. Ini hati-hati dengan kemegahan dunia, ini nama lain dari hati-hati loh dengan kesuksesan-kesuksesan. Karena kadang-kadang kesuksesan itu membuat terlena. Membuat orang terobsesi untuk lebih tinggi lagi, sehingga akhirnya umurnya habis hanya untuk ngurusi itu saja. Apalagi kalau itu kesuksesan duniawi yang sifatnya materi. Wah, ini ternyata hasilnya besar. Membuat organisasi kita punya kas besar ini. Ayo kita lanjutkan ini lagi. Gimana caranya biar kasnya tambah besar lagi? Biar tambah besar lagi. Terus fokus ke situ terus. Tidak mikir yang lain. Karena kesuksesan itu kadang-kadang memang menipu, membuat terlena. Sampai akhirnya kehilangan ruh organisasinya. Dan hanya itu yang diwariskan kepada anak-anaknya, kepada para penerusnya. Akhirnya apa yang diwariskan hanya syahwaniyah. Syahwaniyah itu ya hidup yang diliputi, diobsesi, diburu-buru oleh syahwat saja. Syahwat itu terjemahan mudahnya ya nafsu duniawi, keinginan-keinginan keduniaan yang sementara. Padahal yang duniawi itu kan rumusnya dipenuhi secukupnya. Begitu dia berlebihan bahaya. Bisa mengancam yang punya. Apa saja. Makan, minum, seks, harta, apalagi segalanya. Kesuksesan, ketenaran, kepopuleran. Itu posisikan sekedarnya secukupnya saja. Begitu berlebihan, dia membuat terlena dan kadang-kadang malah menghancurkan. Maka ada kalanya justru Allah memberi kesuksesan itu dalam rangka bukan anugerah tapi ujian. Sehingga kita dituntut untuk begitu sukses, dituntut introspeksi. Ini setelah aku sukses, ini apa yang harus aku lakukan? Karena begitu kita keliru menyikapi, bisa seperti yang dinasihatkan oleh Imam Mawardi ini. Membuat orang terobsesi di situ, stuck di situ, hanya perhatiannya pada dunia saja, tidak pernah mikir yang lain. Dan hanya ini yang diwariskan kepada anak-anaknya. Akhirnya kita punya generasi yang pikirannya hanya isi syahwat. Dan ini mengotori generasi selanjutnya. Maka hati-hati.
Karena kalau pikiran fokus ke situ terus, yang semacam ini kalau pakai teori vibrasi kan ini ditularkan. Tidak punya ditularkan ke kiri kanan sekitar kita, bahkan ke anak-anak kita, generasi penerus kita. Kalau di rumah misalnya kita sama anak-anak, sama saudara, sama adik-adik kita, temanya hanya uang, ya pikiran mereka nanti juga akan terpengaruh ke sana. Melihat apa-apa dari perspektif nilai uangnya. Baik, itu nasihat kesekian. Nasihat selanjutnya bagi para pemimpin. Katanya Imam Mawardi, wahai pemimpin, wajib bagi seorang pemimpin yang utama, yang mungkin menginfakkan hartanya atau melakukan kegiatan yang utama, sehingga dia dipuji oleh orang-orang bodoh, juga dipuji oleh penyair-penyair penipu. Ini saya terjemahkan letterlek ya. Atau para penjilat yang rendah. Ingat-ingatlah wahai pemimpin, lebihlah kalian cintai pujian dari Allah. Kemudian pujian orang-orang yang utama dari umat Islam. Maksudnya begini, ya pemimpin itu mungkin dia sukses, mungkin dia dicintai, sehingga banyak pujian yang datang. Termasuk pujian dari orang bodoh, pujian dari para penipu, pujian dari para penjilat. Harus diingat-ingat oleh para pemimpin, pertama-tama fokuslah pada pujian dari Allah. Ya pujian dari Allah itu pasti datang kalau kita menjalankan apa yang diridhoi sesuai dengan ketetapannya Allah. Berarti fokus pertama ke situ dulu. Tidak usah terlalu peduli dengan pujian dari orang bodoh, pujian dari para penipu, pujian dari para penjilat. Fokuslah dulu pada pujian dari Allah. Karena orang bodoh, penipu, penjilat itu ya pasti pujiannya tidak tulus. Mungkin karena ketidakngertian orang bodoh, atau karena tipuan para penipu, atau jilatan para penjilat untuk kepentingannya mereka semua. Tapi kalau dari Allah, pasti yang engkau lakukan itu baik. Kalau engkau fokus pada pujian dari Allah, yang engkau lakukan pasti dia baik dan benar. Tapi kalau kamu membayangkan, biar orang yang bodoh ini muji aku, biar para penipu atau penjilat ini muji aku, ya tidak berani jamin yang mereka puji adalah perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Maka fokuslah kepada pujian dari Allah, dan kalau memang manusia, tunggulah pujian dari orang-orang yang utama, para ulama, para aulianya, orang-orang yang utama, yang mulia menurut pandangannya Allah. Nah, ini lebih layak diperhatikan. Oke, kalau memang harus menunggu pujian, ya pujian dari Allah atau pujian dari orang-orang utama, orang-orang mulia. Tidak usah peduli dengan pujian dari orang bodoh, para penipu, atau para penjilat. Karena ini sering menjebak kita. Oke, terus ambil nafas dulu sebentar. Teman-teman juga, materinya susul menyusul. Semoga ada yang masuk, ada yang manfaat. Insya Allah satu di antara kita, atau beberapa, bahkan mungkin banyak di antara yang malam ini mendengarkan, adalah calon-calon pemimpin di level yang lebih tinggi dan lebih luas. Kalau di level-level biasa, level-level kecil, ya kita semua pastinya pemimpin. Semoga yang kita bahas malam hari ini sedikit banyak memberi manfaat. Oke, setelah minum sebentar, selanjutnya nasihat dari Imam Al-Mawardi, hati-hati dengan istidraj. Ini mengutip dari dawuhnya Imam Ali. Katanya Imam Ali,
banyak orang mendapat istidraj dengan kebaikan. Banyak orang tertipu dengan tertutupnya kejelekan. Dan banyak orang mendapat bencana dari kata-kata yang indah. Ini hal-hal yang harus diwaspadai seorang pemimpin. Kalau istidraj dari Allah, ada satu situasi ketika kita melakukan sebenarnya banyak kesalahan, banyak kejelekan. Tapi oleh Allah kok diberi enak terus, diberi nyaman terus, diberi sukses terus. Padahal ini harusnya orang ini dosanya banyak, kesalahannya banyak. Itu namanya istidraj. Istidraj itu tujuannya antara lain adalah biar orang ini tidak sadar bahwa dia itu berdosa, bahwa dia itu salah, bahwa dia itu sesat. Jadi biar dia sempurna dalam dosanya, dalam kejelekannya, dalam keburukannya. Kalau bahasa Jawa ini dilulu. Itu kayak ibu kita dulu loh, kalau waktu kecil mungkin kita gegeran sama saudara kita, terus ibu kita bilang, yo terus no, yo itu kan bukan berarti ibu kita nyuruh kita terus berkelahi kan. Kalau kita ikuti terus berkelahi, wah hukumannya tambah berat dari ibu kita. Tapi kalau kita ngerti, wah ini namanya dilulu, ini istidraj dari ibu ini. Yo wis tukaran terus, gegeran terus. Nah, biasanya terus digituin terus berhenti. Nah, Allah juga kadang-kadang semacam itu. Ya, terus no, ya. Ini orang yang tidak sadar, tidak bisa introspeksi, dianggap ini anugerah dari Allah, padahal istidraj. Yang kalau kita lanjutkan, wah, semakin mantap hukuman dari Allah untuk kita, semakin tegas murka dari Allah untuk kita. Maka hati-hati. Istidraj itu kalau pakai kalimatnya Imam Ali tadi, ya isinya ya kebaikan-kebaikan. Mungkin kita sukses, mungkin kita untung besar, mungkin kita dipuji orang, mungkin kita jadi orang terkenal. Kita punya channel di sini, rusak-rusakan sih sebenarnya tidak jelas. Tapi pengikutnya banyak, kita penghasilannya banyak. Sebenarnya isinya dosa-dosa sih, tapi tidak apa-apa wong ya. Bisa menghasilkan banyak, hati-hati jangan-jangan itu istidraj. Yang pertama itu, yang kedua hati-hati juga jangan tertipu dengan tertutupnya kejelekan. Setiap manusia punya aib, punya salah, punya jelek. Alhamdulillah Allah itu sangat sayang sama kita, sehingga aib kita, kejelekan-kejelekan kita ditutup oleh Allah. Orang lain tidak tahu. Loh, seperti ini tuh loh kadang-kadang kita tertipu. Karena orang lain tidak tahu, terus kita menganggap diri kita bersih. Kayaknya kita kayak orang bersih. Padahal kita sendiri yakin tahu ada banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Ini namanya kita tertipu. Loh, Allah itu sayang sama kita sehingga orang lain tidak tahu. Harusnya ini jadi momen kita untuk bertobat. Momen kita untuk tidak mengulang lagi. Momen kita untuk nangis di hadapannya menyesali perbuatan kita. Tapi banyak orang tertipu, terus malah jadi merasa sombong, merasa dirinya bersih, merasa dirinya tidak punya salah, bahkan merasa dirinya yang paling disayang oleh Allah. Ini namanya tertipu oleh tertutupnya kejelekan. Termasuk para pemimpin. Kalian juga pasti tahu salahmu apa, dosamu apa, maksiatmu apa, kecurangan apa yang sudah engkau lakukan, aib apa yang sudah engkau perbuat. Tapi Allah masih sayang sama kalian, sama kita, maka tidak ditampakkan semuanya oleh Allah. Berarti momen ini harus kita jadikan jalan untuk bertobat, untuk berserah diri, membersihkan diri, dan berjanji tidak mengulangi lagi kekotoran-kekotoran lama. Kemudian yang terakhir, banyak orang mendapat bencana dari kata-kata yang indah. Ini mirip dengan yang awal-awal tadi, hati-hati di balik kata-kata yang indah, kalimat-kalimat bagus sering
membuat orang terlena. Seolah-olah beres semua, tapi ternyata isinya adalah musibah, isinya adalah kesulitan. Hari ini kita hidup banyak di dunia kata-kata. Medsos lah, HP lah, internet lah. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ini kan belantara kata-kata. Bahkan kita menyebut hari ini era post-truth, ketika kebenaran sudah tidak mudah lagi bisa kita identifikasi sebagai kebenaran. Oh, ini tambah bahaya lagi. Maka dituntut kepekaan kita, kepekaan batin, kepekaan akal, kepekaan intuisi nurani, kepekaan imajinasi untuk menangkap kebenaran-kebenaran yang tertutup oleh macam-macam hal. Jangan tertipu oleh tampilan yang indah. Banyak kata-kata indah, tapi di baliknya tersimpan bencana. Oke, jadi ini tips petunjuk dari Imam Mawardi kepada para pemimpin. Selanjutnya, para pemimpin mohon pintar membagi waktu. Ini penting ya, tadi ada mendisiplinkan diri, kalau ini membagi waktu. Sangat penting bagi seseorang untuk tidak lupa membagi waktunya dalam 4 hal. Pertama, untuk melakukan introspeksi diri. Kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, untuk bergaul dengan orang-orang yang dia percaya, yang jujur tentang kesalahannya dan mau menasehati dia. Dan yang keempat, untuk mencari kesenangan diri yang menarik dan diperbolehkan. Oke, kita punya waktu 24 jam satu hari. Pernah enggak kita berpikir alokasi waktu kita dalam sehari itu untuk apa saja? Persentase apa yang paling besar?